Pada hari ini kita akan membahas asuransi maritim pada pertemuan ke-7, yaitu syarat-syarat asuransi laut, Ocean Marine Insurance Condition, bidang studi ATT 1. Syarat umum asuransi laut, itikat baik atau most good faith. Informasi harus lengkap dan jujur. Insurable interest, harus ada kepentingan terhadap objek asuransi. Ketiga, identifikasi risiko. Jenis risiko harus jelas dalam polis. Pembayaran premi. Premi wajib dibayar agar pertanggungan aktif. Syarat khusus asuransi laut tergantung pada jenis pertanggungan dan isi polis. Data kapal dan muatan harus valid. Sertifikat kapal dalam keadaan aktif dan layak laut. Kapal tidak membawa muatan terlarang. Jadwal pelayaran sesuai rute yang dilaporkan. Tidak ada kelalaian disengaja dari pihak tertanggung. Dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat asuransi laut biasanya diperlukan, antara lain sertifikat pendaftaran kapal, sertifikat kelautan, invoice dan packing list muatan, konosemen atau bill of lading, polis asuransi yang ditandatangani. Akibat jika syarat tidak dipenuhi, asuransi bisa dinyatakan batal atau tidak berlaku jika antara lain informasi tidak jujur atau fraud, premi tidak dibayar, kapal tidak layak laut, muatan tidak sesuai dengan deskripsi, klaim dilakukan di luar masa pertanggungan. Kesimpulan pertama, syarat-syarat asuransi laut adalah fondasi dari perlindungan risiko maritim. Pastikan semua dokumen, informasi, dan kewajiban telah dipenuhi. Kepatuhan terhadap syarat akan memudahkan proses klaim saat terjadi kerugian. Dampak kelalaian terhadap asuransi laut tidak akan membayar klaim jika terbukti kerugian disebabkan oleh kelalaian berat, gross negligence. Saya ulangi, gross negligence, tindakan tidak sesuai prosedur keselamatan, pengoperasian kapal oleh kru tidak bersertifikat, informasi palsu dalam pengajuan klaim. Contoh kasus kelalaian.
kebakaran di ruangan mesin akibat kebocoran oli atau kru lalai, melakukan pengecekan rutin. Hasil investigasi menunjukkan bahwa prosedur tidak dijalankan. Klaim asuransi ditolak karena kerugian dianggap akibat kelalaian operator kapal. Pencegahan agar klaim tidak ditolak, lakukan perawatan dan inspeksi rutin. Terapkan standar operating procedure atau SOP. Gunakan kru bersertifikat sesuai dengan SCCW. Lengkapi peralatan keselamatan dan latihan penggunaannya. Catat semua kegiatan pemeliharaan dan pengawasan. Tanggung jawab tertanggung. Tertanggung wajib memberikan informasi yang benar, menjaga kapal dalam keadaan layak laut, mentaati semua peraturan keselamatan, menghindari tindakan kecerobohan atau lalai. Jika tidak, maka penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar klaim. Terakhir atau penutup, kelalaian di kapal dapat membatalkan perlindungan asuransi. Penting menjaga disiplin operasional dan dokumentasi. Patuhi semua standar keselamatan agar asuransi tetap berlaku efektif. Demikianlah paparan yang saya sampaikan, di mana tadi kita sudah membahas makna kepemimpinan bagi sumber daya manusia pelayaran. Semoga dapat menambah pengetahuan dan lebih lagi dapat diterapkan di dalam melakukan kegiatan di atas kapal, khususnya para pasis ATT1 adalah perwira utama yang akan mengemban tugas agar kapalnya dapat beroperasi dengan lancar dan normal. Selesai.